Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Mustajab MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Dan tidak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi IAINU Kebumen, dan wabil khusus pada rekan-rekan saya, rekan-rekan kelas PAIA semester 5 yang saya cintai. Dan langsung saja saya Khairul Rizal akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah kami yang sudah kami buat menjadi PowerPoint yang ada di layar. Sama-sama kita perhatikan mengenai pembelajaran aktif. Sampai saat ini para penggiat pendidikan selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan metode-metode dan model-model pembelajaran yang baik dan efektif untuk dapat membantu guru dalam menyampaikan ilmu-ilmunya kepada siswa-siswinya. Nah, apa sih pengertian dari pembelajaran aktif? Itu pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal. Pembelajaran aktif itu diturunkan dari dua asumsi. Asumsi apa? Satu, bahwa belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif. Yang kedua, bahwa setiap pelajar, setiap siswa memiliki perbedaan, maka memiliki sistem pembelajaran yang berbeda pula. Itu dua asumsinya. Nah, lanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Di sini prinsip-prinsip pembelajaran aktif itu ada tiga, yaitu prinsip melakukan, ada prinsip menggunakan, ada prinsip eksplorasi lingkungan. Nah, ini apa sih maksudnya prinsip melakukan? Yang dalam CBSI disebut belajar sambil bekerja. Ini melakukan artinya adalah bekerja. Ini bekerja bukan mencari uang, ini adalah pembelajaran. Ini bekerja dalam hal menulis, mendengarkan, itu merupakan bekerja. Meraba, merasakan, mengukur, membaca. Intinya siswa itu aktif dengan pembelajaran, melakukan hal-hal yang mendorong pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan lebih komprehensif tentunya. Yang kedua, prinsip menggunakan. Ini menggunakan adalah menggunakan alat indera maksudnya. Menggunakan alat indera, ada alat mendengar, ada alat penglihatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah prinsip eksplorasi. Ini maksudnya prinsip eksplorasi lingkungan, bahwa pembelajaran yang aktif memanfaatkan lingkungan sebagai sarana atau media dan atau sumber belajar. Nah, lingkungan itu dapat berupa lingkungan fisik, dapat berupa lingkungan sosial, dan lain-lain. Banyak sekali lingkungan. Ada lingkungan alam dan ada lingkungan apa itu dan lain-lain. Nah, lanjut strategi pembelajaran aktif. Di sini kami menyusun, ada strateginya adalah terpusat, terkait, diferensiasi, media atau sumber belajar, mengembangkan dan memberikan umpan balik atau umpan balik. Mari kita belajar satu persatu. Apa itu terpusat? Ini terpusat yang ditujukan kepada siswa. Ini siswa, student centered. Tidak serta-merta guru saja yang menjadi pusatnya. Siswa itu menjadi pusatnya sama-sama ini 50-50 dalam pembelajaran. Maksudnya yang kedua adalah terkait. Ini terkait
maksudnya adalah terkait dengan kehidupan sehari-hari atau yang sedang dialami. Nah, ini yang intinya sesuai realita kehidupan sehari-hari. Contohnya saya contohkan misalnya pembelajaran Al-Quran dan hadis, misalnya ya, tentang wudhu bisa dikaitkan dengan sehari-hari, bisa itu bisa menjadi bersih, selain menjadi suci batinnya, suci lahirnya. Karena itu merupakan berkaitan dengan sehari-hari. Kebersihan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Intinya terkait pada problem-problem yang sedang dihadapi dalam lingkungan sehari-hari. Nah, yang keempat yaitu menjadikan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Ini itu yang di PowerPoint ada tulisannya hanya media dan sumber belajar. Ini menjadikan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Seperti yang ada prinsip lingkungan dapat berupa lingkungan sosial, ada lingkungan alam, ada lingkungan pendidikan, lingkungan yang banyak sekali, tergantung situasi dan kondisi. Yang kelima adalah mengembangkan. Nah, ini mengembangkan maksudnya adalah mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Karena dalam pembelajaran aktif itu menekankan pemikiran yang berpikir tingkat tinggi. Contohnya dengan analisis, ada sintesis dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu umpan balik. Ini memberikan umpan balik, misalnya guru memberi tanggapan atas permasalahan siswa, terus mengembalikan hasil ulangan atau ujian kepada siswa, lalu mengevaluasi. Itu masuk umpan balik, salah satu contoh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari pembelajaran aktif yang selanjutnya, yaitu adalah teknik pembelajaran aktif. Teknik pembelajaran aktif terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah Ding Pair Share. Dalam teknik ini seorang dosen atau guru memberikan pelajaran terlebih dahulu, kemudian di akhir pembelajaran atau jangka waktu 10-20 menit sebelum akhir pembelajaran, sebelum pembelajaran selesai, dibuat kelompok sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Kemudian guru atau dosen memberikan soal untuk didiskusikan oleh siswa yang sebangku. Kemudian setelah itu siswa dituntut untuk menjelaskan apa hasil diskusi mereka. Kemudian selanjutnya yaitu adalah collaborative learning group, yaitu dibuat kelompok 4-5 orang dalam jangka waktu sementara, hanya untuk satu pertemuan atau beberapa pertemuan, tidak sampai satu semester ataupun 1 tahun. Dan di situ diperintahkan agar kelompok membuat makalah atau clipping atau artikel dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah student led preview session, yaitu di mana pengajar atau guru hanya sebagai fasilitator ataupun narasumber, seperti yang terjadi dalam perkuliahan. Dosen hanya sebagai fasilitator, di situ ada diskusi, guru hanya mengawasi agar tetap dalam suatu pembahasan tidak keluar dari pembahasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah student debat, yaitu dibentuk suatu diskusi dalam bentuk debat, di mana ada suatu
sisi, atau suatu kelompok yang pro dan ada suatu kelompok yang kontra, dan dari situ nanti saling berargumentasi dengan argumen yang jelas, yang ilmiah, sehingga akan terlihat mencapai suatu kebenaran. Nanti di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru dan dibahas sesuai dengan ilmiah mungkin, dan debat, ada yang pro ada yang kontra. Kemudian exam question writing, di mana siswa atau mahasiswa diperintahkan untuk membuat soal pembimbing atau guru ataupun dosen masuk ke kelas, kemudian sekarang materinya ini, yang dibahas ini apa saja, kemudian silakan membuat soal tentang materi yang sekarang. Kemudian setelah membuat soal nanti dibahas bersama. Yang selanjutnya yaitu adalah kelas research symposium, di mana diberikan suatu proyek ilmiah, jadi merupakan tugas dalam jangka waktu yang lama, yang di situ meneliti apa yang ilmiah. Kalau kita semua PAI pembelajaran, silahkan meneliti pembelajaran di setiap sekolahan, bisa. Kemudian analisis case student, yaitu menganalisis suatu permasalahan. Contohnya kenapa di sekolah si A itu pembelajarannya kurang aktif, atau hasil alumninya kenapa seperti ini, ada apa dengan pembelajarannya, dianalisis ke sana. Menganalisis, mendatangi, observasi, kemudian situ diteliti kenapa kok sampai ada permasalahan yang seperti ini, nanti mencari cara pemecahan masalahnya. Ya mungkin hanya itu yang hanya itu yang teknik pembelajaran aktif menurut kelompok kami. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah alasan dan keuntungan pembelajaran aktif di sekolah. Ini sangat penting sekali pembelajaran aktif di sekolah. Penting. Mengapa penting? Karena dengan adanya pembelajaran aktif, yang pertama itu memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran. Pembelajarannya menjadi lebih kuat, lebih baik, lebih mudah dipahami, lebih nyantol. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan pembelajaran aktif, lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir. Menjadi siswa atau mahasiswa menjadi lebih pikirnya aktif, lebih berpikir sendiri, dan di situ juga dibimbing oleh dosen, oleh guru. Jadi aktif siswa-siswanya. Kemudian melibatkan para pelajar dan dalam tugas-tugas berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sistem, dan evaluasi. Ya seperti yang tadi, seperti teknik pembelajaran, ada yang namanya exam question writing, ada yang class research symposium, ada yang analisis case student dan lainnya. Nah di situ menjadikan pelajar atau peserta didik menjadi berpikir tingkat tinggi, yaitu dengan menganalisis, sistematis, evaluasi, observasi. Kemudian yang selanjutnya, berbagai gaya belajar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan para pelajar dalam kegiatan belajar aktif. Gaya belajar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan para pelajar dalam kegiatan aktif. Dengan aktif kegiatan tidak hanya di kelas, tapi juga ada menganalisis, kan jadi keluar lapangan aktif dan lain sebagainya. Kemudian para pelajar yang aktif menggunakan pengetahuan utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi materi pembelajaran.
para pelajar yang aktif menggunakan pengetahuan utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi pembelajaran. Jadi memahami suatu isi pembelajaran, isi materi dengan pemahaman yang anak miliki dan pemahaman yang peserta didik miliki. Jadi lebih mengena, lebih paham, bukan dengan pandangan orang lain, tapi dengan apa yang mereka pahami. Tapi dengan catatan juga dari dosen ataupun dari guru tetap membimbing bahwa pendapat yang peserta didik atau yang dimaksud oleh peserta didik itu sesuai dengan yang aslinya, tidak melenceng. Kemudian para pelajar yang aktif berpikir secara kreatif dapat menciptakan ini keuntungan dari pembelajaran aktif. Yang pertama tadi, menggunakan pengetahuan utama dalam memahami suatu isi pembelajaran. Yang kedua, berpikir aktif. Para pelajar berpikir aktif secara kritis. Berpikir secara kritis menciptakan pengembangan mereka sendiri. Jadi suatu permasalahan, suatu pembelajaran siswa itu dapat berpikir kritis dengan mengembangkan sendiri. Ada suatu materi pembelajaran siswa dapat memahami dan bisa menjelaskan dengan bahasa yang mereka kembangkan sendiri. Kemudian para pelajar yang aktif terlibat secara kognitif. Para pelajar yang aktif terlibat secara kognitif, ya sudah pasti terlibat yang aktif. Kemudian para pelajar yang aktif menerapkan suatu strategi membaca dan belajar lingkup yang luas. Yang aktif jadi karena membaca dan belajar lingkup yang luas. Maksudnya di sini menjadi memperbanyak sumber sehingga para peserta atau pelajar menjadi mempunyai pandangan yang luas bahwa tidak hanya terpaku satu buku, tetapi banyak buku yang mereka baca, dan juga melihat situasi kondisi, bisa memahami karena sudah terbiasanya dengan pembelajaran aktif. Ya mungkin hanya itu dari kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.